Baik jamaah sekalian, yang lalu berselang satu Kamis kita sudah membahas masalah beberapa ungkud ya di dalam agama Islam berdasarkan perintah Allah, aufu bil ungkud, artinya tunaikanlah akad atau janji. Yang pertama akad yamin, itu akad sumpah, gatu dalam agama, tata cara dan konsekuensi hukumnya, itu resiko. Yang kedua wa aqdun nikah, gatu sit tata cara menikah dan juga gatu bagaimana nikah itu terlepas atau terpisah. Kemudian wa aqdul ahdi, akad perjanjian sebagaimana banyak dilakukan di dalam muamalah. Lalu akad bai' jual beli, kemudian akad kerjasama, akadus syirkah. Kemudian pada malam ini kita lanjut lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada kita yaitu bahimatul an'am, binatang ternak. Wa huwa khitabul lil mu'minina khassatan, ini adalah sasaran atau khitab bagi kita orang mukmin secara khusus. Wal bahimah, yang dimaksud dengan bahimah jamaknya bahaim, likulli dhi arba'im minal hayawani, yaitu sesuatu yang memiliki arba di sini empat di sini maksudnya kaki, jadi tidak disebut empat kaki, hanya disebut arba minal hayawan, gekeun binatang peutnya maksudnya peut gaki. Lakin khassa fit ta'arifi bima ada sibai wa dawari, tapi binatang itu binatang yang terbebas dari mencakar, dari buas dan dari berbahaya, maka keun bahimatul an'am. Jadi bahimatul an'am yang pertama binatang memang yang untuk kita konsumsi, binatang ternak kita, dan itu yang empat kaki. Sebagaimana bahimah itu binatang yang dikurbankan. Memang banyak binatang empat kaki, tapi kan tidak semua menjadi unsur dari an'am, karena an'am binatang itu peliharaan. Yang kedua empat kaki, yang ketiga halal. Ada empat kaki tidak halal, babi misalnya, anjing. Ada juga yang empat kaki tidak dipelihara seperti rusa, walaupun itu ada sebagian menjadi taman rusa misalnya, tapi bukan ranah daripada binatang kurban. Ada yang empat kaki, bukan binatang, meja, kursi empat kaki, tapi dia bukan binatang, jadi harus terkumpul. Itu pertama binatang ternak, kedua binatang halal dimakan, yang ketiga binatang empat kaki. Maka Allah menghalalkan itu untuk kita umat Islam. Wa innama summiyat bahimah, kenapa binatang itu diberi nama dengan bahimah? Li'annaha, karena binatang-binatang tersebut abhamat anil aqli wat tamyiz, support daripada akal dan gelap daripada membedakan. Lumo iji hana ituri yang bak jagung katanya bak jagung gop ipajuh saja iji, maka keun bahimah, dia tidak bisa menggunakan mengoperasionalkan akal. Atuh nama jihna luah ija aju bak jalan ija aju IPN julalang kota keroi kan lumo. Yang kejut hidrop le. Teman aja kan lumo peh drop urumpo peh drop. Karena memang lembu tidak bisa menggunakan akal.
Dan tamyiz dia tidak membedakan, sama aja lumayan, babak ikut babak jalan itu je sama aja. Jadi maka diberi nama abham. Abhamnya kibar ada pegah, ana jelas tidak ada sesuatu yang dia itu merasakan bagi lembu. Ana aja lembu aja melu ana itu ana masalah aja, itu puat aja. Inilah abham. Maka sayang temina urang mirip-mirip. Rupa mirip draw dengan lembu. Lembu wek mugrib nan mentang lembu. Jadi urang bekle supaya mangat beda. Juga ulama tafsir lain menyebutkan, misalnya Az-Zujjaj, dia menguraikan kullu hayyin la yumayyizu fahuwa bahimah. Yang dikun dengan bahimah adalah apapun yang hidup yang tidak bisa membedakan. Termasuk tanya, maksudnya tanya hanya tak berbeda sesuatu kan? Kiranya bahimah sih. Tanya bahimah sih. Anda ada depu ada draw ada tagop sama juga tanya. Yang bahimah sih karena setiap sesuatu yang hidup yang tidak bisa membedakan masuk ranah bahimah. Maka kita seringkali disamakan dengan binatang manakala tidak bisa membedakan. Kah lagi binatang, dan jarang binatang disamakan dengan manusia. Kok gak kayak limonya lagi urangnya. Nah, tapi urang gak tanai tuanya bersih lagi awak ji. Jadi kita sering diumpamakan seperti binatang, dan jarang sekali binatang diumpamakan seperti kita manusia. Wal an'am, kalimat an'am di sinan yaitu bahimatul an'am itu jam'un ni'am. Kalimat mufradnya ni'am ya, atau ada menyebutkan na'mun. Nah, jamaknya an'am. Apa masuk ranah jamak an'am itu? Binatang apa saja yang masuk kategori an'am? Wahia al-ibil, unta yang an'am. Maka binatang unta jadi binatang kurban. Wal bakar, lembu. Kalau bakarah lembu betina, kalau bakar ya lembu saja. Lembu laki, lembu betina masuk juga. Tapi nama Al-Quran disebut dengan lembu betina. Surat Al-Baqarah. Nama surat adalah lembu betina. Jadi Allah terserah, karena itu tauqifi, memilih nama-nama yang Allah suka sebagai nama ayat Al-Quran. Al-Ma'idah, hidangan, meja makan. Al-Baqarah, lumo inong, ulam, surat, ya macam-macam seperti yang kita hafal 114 surat. An-Nahl, Lebah dan sebagainya. Yang Allah pilih kerogenan, data yang Allah Ta'ala. Jadi yang masuk kategori an'am salah satu adalah ibil, unta. Nanti dalam ayat Quran selain ibil ditemukan kalimat al-badanah wal budna, wal budna, unta yang gemuk. Menyo ibil unta, mau gemuk mau tidak pokoknya itu unta. Tapi kalau badanah, unta yang sehat. Untuk berkurban yang bagus adalah al-badanah, unta yang sehat segar. Sedangkan al-ibil nama umum daripada unta, walaupun termasuk unta cirit, ibil gekeun. Tapi menyo badanah nyan unta yang kurban, yang sehat-sehat. Bakar tadi sudah lembu. Wal ghanam, kambing. Masuk di sini garis mereng nanti, biri-biri. Ulam, kambing, kubiri, domba, ya. Syah, itu kategori yang sama. Yang hanya ditemukan kalimat baik dalam teks kitab kuno, kitab klasik, itu kerbau yang kubu jarang nak ditemukan kalimat menyolang ayat kahana, lang hadis kahana. Bahkan dalam penjelasan kitab ini saja nggak disebutkan kubu. Lalu kemana masuknya kerbau ke an'am ini juga? Itu dikias kepada lembu. Lembu disebutkan dalam Al-Quran na surat lembu, tapi hana surat
Kebanya hana. Lang hadis ditemukan kalimat bakar, tidak ditemukan kalimat kerbau. Kerbau itulah yang dalam bahasa Arab itu jamisun. Jamaknya jawamis yang kubera. Hal pertama kubera, garis miring maklumo. Karena ada kesamaan jenis. Makanannya hampir-hampir sama, cara mengembalanya sama, harganya sama, dua-duanya sama, ikarat sama, yum ikarat sama, enaknya pun, ya, cita rasanya pun hampir sama. Perbedaannya hanya sedikit, karena kerbau suka bermain lumpur, ilmu kubang kuber. Maka anak istilah kubang lumo, yang anak istilah kubang kuber. Ya, jadi itu dikategorikan dan itu masuk hukum kias mustawi, kias yang sebanding ditemukan dalam fikih. Ya, jadi silakan makan kerbau. Sahkah kerbau dibuat kurban? Sah, sama. Kemudian wahtalafu fi makna al-ayat, faqala al-Hasan wa Qatadah bahimatul an'am al-ibil wal bakar wal ghanam tamah diputut kubiri maksud kira sama juga. Jadi inilah binatang-binatang yang Allah sebutkan sebagai bahimatul an'am, dan binatang itu uhillat lakum, dihalalkan kepada kita. Kapan halal kita makan lembu? Kan mubah, bulat-bulat aja tak paih kan. Kita sembelih dulu, nanti buang darah-darah. Jadi wataikun lumo halia ke paju, hai 45 ke paju kan. Kan menan laju, terajak je tak paih. Tapi kita sembelih lagi. Kalau nanti lembu halal dimakan, tidak disembelih, jadi tidak halal lagi. Kerbau halal dimakan, bukan disembelih, menjadi tidak halal. Unta halal dimakan, tidak disembelih, tidak halal dimakan. Pertama halal barangnya, yang kedua halal cara mengkonsumsinya. Nah, ini diatur dalam agama. Musuh benar. Lumo itu lembu binatang halal. Kapan halal dimakan? Ketika sudah disembelih. Leh sembelih. Hana tata guwad musuh. Hanya terserah. Yang wajib yang dalam hal kan. Kelam ilum baik nentagun, baik rendang, baik sapu pusit, mana laju lenubah darah, mana juga nak paju. Jut, karena tidak dimustikan masak. Yang dimustikan adalah sembelih. Nah, jadi masak itu tidak menjadi syarat sah makan. Baik tu mana cakap rasa tak? Umar kalau lempuk, nyo hana halal dalam hana hubungan halal dengan lempuk. Hubungan halal dengan sembelih dan membuang darah. Maka kadang na urang kena hidang aja menan aju. Yang daging segar itu lah, yang bibit segar ya, nah, silakan boleh. Tapi kan itu nanti kembali kepada tidak menyamankan perasaan manusia. Gengkut musuh, ban paju hanyi-hanyi. Tapi kah halal kan? Belum ke di kedai, rah aju bawah nawa-nawa, menan ju buh lampingan. Sudah halal, cuman kan tidak sesuai dengan kemuliaan kita yang manusia. Ikulemi yang rumah gerok sih agak, ikulemi. Ini yang naik tagun di paju menan. Baik. Illa ma yutla alaikum. Allah firman. Kecuali yang tidak halal yang Allah sebutkan kepadamu. Kalau sebut pupu yang hana halal, sebut dalam ayat Al-Quran. Daging babi misalnya, oh hana halal. Bangkai hana halal. Boh bangkai binatang halal atau bangkai binatang tidak halal, dua-duanya tidak halal. Lembu halal, sudah jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Babi haram, sudah jadi bangkai, lebih lagi hidup pun nggak boleh, apalagi sudah bangkai. Nah, jadi yang Allah haramkan itu ketentuan dari Allah sepihak mutlak. Hana payah protes dia. Yang Allah halalkan juga ketentuan Allah sepihak. Karena hukumnya kan dasar musyawarah Allah hendaknya. Bentuk umum Allah Ta'ala agak paharum. Ini kamu musyawarah lain hendaknya. Hana urusan. Jadi hana diterapkan hukum ada musyawarah.
Karena Allah Ta'ala itu a'lam. A'lam itu maha tahu. Adik ke musyawarah tanya apa musyawarah mai teh ada depu. Maka halal itu benar-benar mutlak sepihak dari Allah, haram pun ya sepihak dari Allah, karena Allah maha tahu. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerapkan hukum, ya, membuat aturan ma yurid, sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Terserah Allah, yakni annallaha yaqda fi khalqihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada hambanya ma yasha, apa yang Allah sukai, apa yang Allah senangi, apa yang menurut Allah itu baik. Ayo hana doa, nya guyu buat hana doa. Min tahlilin, dalam bentuk yang halal. Allah maha tahu kenapa itu dihalalkan. Ma arada tahlilihi, apa yang Allah inginkan bahwa itu memang halal sifatnya. Akan lumojit apa jo, akan buihan jit apa jo, Allah yang maha tahu. Walaupun manusia itu juga ingin mencari tahu. Di mana beda lembu dengan babi misalnya? Anggaplah ditemukan alasan. Tapi kan hanabih dedepu sih. Hanabih dedepu sih. Walaupun ada alasan yang paling trendy itu adalah karena ada cacing pita misalnya. Coba misalnya cacing pita itu dibunuh, ditambah Celsius kepanasannya, derajat panasnya ditambah, mati misalnya. Daging apa cacing pita itu tetap haram karena adalah ilmu yang ada padanya. Pokoknya yang kagak haram oleh Allah, Allah maha tahu itu mudarat. Seperti saya jelaskan yang lalu, pat beda lumo tasi dengan lumo mupok. Kan mendua mati. Pakal lumo mupoknya hanjit apa jo. Allah yang maha tahu. Manusia tahu, kalau mau cari tahu minimal dapat ilmu di sana. Tapi kan habis tepu. Oh bedalah. Yang bean dah pegah bedanya. Boh kupila mentang kena yang mohong. Cip aja yang mohongnya. Tak nama masalah ya. Kerja boh kupila dan nekap yang mohong bet sayang ni boh ju. Nah sesuatu yang itu pasti ada sesuatu racun. Ya, nah boh kupila dan nekap nah taboh yang kabohong itu dibuang bagusnya. Pastinya hana normal. Ubena yang udip lang laut halu illa bukum. Kecuali ke bukum. Pakan bukumnya haram. Nah sesuatu. Karena di sana ada zat racun yang sudah dimasukkan dalam lab, laboratorium, ditemukan zat di dalam ikan bukum itu. Pokoknya tidak boleh dimakan. Bukan karena bangkai dia. Karena binasanya. Karena racunnya itu. Nah, jadi dalam hal-hal tertentu mandumna kecuali mandumna penyakit. Adik lang kampung na si urung penyakit. Kan? Tirodo na tu na saboh kampung. Pasti na anjut tanggung je ke penyakit. Memang na rata tempat. Na urung yang je ke penyakit. Boh kupila bono lang kawan lu yang god na yang mohong. Urung yang kawan rame-ramenya na mohong ti. Cuma dapat kecuali je ju. Wajib hadap timang urung mohong yang tiro kan. Karena lain orang yang hana mohong. Lang kampung kena rata kampung kan. Perti tu yang kula. Hanya na yang mahek bila becut. Ya. Terus watahrimen ma arada tahrimahu. Dan yang haram itu juga apa yang Allah inginkan itu haram. Bukan menurut versi kita, tapi memang Allah yang pengharamnya. Pakan hanjit tapajuh buaya bagi kitanya, pakan hanjit tapajuh ulu. Baik terpengaruh dengan media sudah ada pasar ular, ada pasar ekstrim itu daerah-daerah Kalimantan ke kan. Itu kan pasar ke awaknya pasar ular, makan di tempat sate ularnya biasa bagi orang-orang yang tidak terikat dengan agama. Ni luar katanya wayan, baik terpengaruh. Mana awaknya hana ga sapu-sapu kai pajuhnya.
Yang kehanjik lagi nya cara berarti urusnya hana patih pada aturan Allah. Itanyo tak patih. Mio tak pegah hana sapuna, mu urus hana sembayangnya ke hana sapuna ti indonya yo. Kaya laju-laju ke, hebat laju-laju ke. Hana ke sapuna. Bukanlah begitu orientasi hukum Allah. Nah sapuna hana ke puna ino karena dunianya kan tempat terima balasan. Balasannya nu akhirat. Jadi kenapa ini haram? Kenapa itu haram? Maka itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dari ayat inilah barangkali terinspirasi Bung Roma. Bak pegat lagu yang indah-indah itu diharamkan, yang enak-enak itu diharamkan. Kenapa itu diharamkan? Berarti ada jawabannya dari Allah. Nah, jadi dia karuh datanya, kenapa yang asyik-asyik itu yang rohli dilarang? Asyik bak nafsu tanya. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Karuh datanya pakainya jawabannya ada pada Allah. Ya, God yang lagunya, lagu inspirasi agama. Karuh datanya puji temannya aku harum. Terus wa farada ma yasha'u, dan Allah mewajibkan apa yang menurut Allah itu wajib. Sembahyang 5 waktu wajib, sedangkan sembahyang raya haji kasunat. Sembahyang raya puasa kasunat. Ya. Kemudian jawab salam wajib, bi salim kasunat. Nyan pun ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boh fitrah 2 nek sagai wajib. Sia kurban kasunat. Jadi itu pun ma'arada Allahu, apa yang Allah inginkan semata. Ayyafrudahu, kalau Allah sudah memfardukan maka hukumnya jadi fardu atau wajib. Kalau Allah tidak mewajibkan maka hukumnya tidak menjadi wajib. Dan kita dilarang la tuhillu sya'airallah. Ya Uyubji. Maka jangan kita bolak-balik tentang syariat Allah yang tidak sesuai dengan yang Allah atur. Terus tanya yang haram tak apa hala, salah tu ngallah. Yang hala tak apa haram, salah tu si. Kan hanya apa haram le Allah, juga yang apa haram le Nabi. Nabi hana apa haram, tajau tanya tak apa haram, salah dengan Nabi. Nabi hana apa haram kau ri mulut. Baik cuba tak dia apa kau dia apa haram kau ri mulut, kalah dengan Nabi. Tanda jihna Nabi dah hai pun apa haram ni kata long mentah hana lupa haram menang kira-kira. Jadi yang hana apa haram baik cuba tanya apa haram menansit yang hana apa hala jelas katai hukumnya itu haram juga tidak bisa kita haramkan, tidak bisa kita halalkan kalau itu haram, tidak bisa kita haramkan kalau itu halal. Yang lain kembali kepada hukum 5. Ada wajib, sunat, ada haram, makruh, di tengahnya ada mubah. Nah mubah di tengah. Mubahnya ni ji. Wajib hukum ji mubah. Untuk mubahnya bisa berubah menjadi wajib. Nah urang hana tenaga, menyebut wajib hukumnya hana tenaga. Maka hana sembahyang, hana tenaga ambil. Ipat nabu cip pajuh le pajuh pasti na tenaga. Pajuh bunyan ada kewajib mangat na tenaga. Tenaganya untuk sembahyang misal. Nyan tu berubah dalam fleksibel. Istilah tabu yang ceramah yang kau likut luas dan luas. Fleksibel hukum ni. Hana kaku, hana gong menano harum bidah. Ni hana lah agama. Jadi dia fleksibel di mana placement penempatannya itu di mana? Murung sugod penyana hukumnya. Pu hukum sugod bisa saja hukum sugod sunat. Kepun sugod rona. Kan mangat rapi, menyo rapi draw tu mangat aju. Berarti sugod nya sunat bagi kita. Kepun sugod mangam sirik lalat. Ya kah na urusan le dia. Apa urusan lalat? Sugod begak gede mangam sirik lalat. Ya kah na sunat hina. Tak sugod mangat rapi, tabuh menye tak ada sembayang mangat nyaman ulai. Baik guru dengan sembayang. Jadi bak hukum yang hana metulih di situ diterapkan hukum yang 5. Hukum yang 5 ya. Nyo garis sajadah. Hana wajib pi. Hana wajib. Mangke pun garis sajadah karena mangat tepat bak tadeng.
Masa Nabi nak tarik garis. Hana. Sini baca sejarah Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Hana cerita ke garis. Yang nak putra lurus saf ke keliling Nabi. Sawu sufufakum. Luruskan saf. Nya nak garis hana. Jadi dah ngaju pertimang ju tumet. Cuman urang Nabi 3 gekun 3 lurus ju. Itanya orang habis hotel-hotel kalau lurus. Kena lebut apa gak juga garis kena ngat lurus. Kaiwa kepada sunat. Pegak garis sunat. Dan lain-lain. Raya sumi. Menurut lu nya sunat. Baik getam ni Pak Menteri yo. Mereka mah Pak Menteri pun kamu pegang mic yo untuk syiar dan hana mengganggu. Bak tanya di Aceh insyaallah hana mengganggu. Karena syiarnya wa may yu'azzim sya'airallah. Menyokal syiar si puraya-raya khun syiar. Mia perlu tamah lom kiri kanan corong pada motor syiar sya'airallah. Ya, semoga kita tidak menjadi yang tertekan di negeri muslim ini karena kita bahagian yang paling besar memberi andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia umat Islam ya. Jadi coba tingkat mik lah menjadi permasalahan. Baik. Kadang na pertanyaan hana tak lanjut ju kalau tak su. Nak pertanyaan silakan. Boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memang nanti Ustaz Isra dan Ustaz jamaah semua. Lagi Ustaz sampaikan tadi menunggu halal kalau disembelih. Di sini lagi Ustaz binatang yang pukul Musa ditembak tidak sempat disembelih. Bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi nanti ada hukum zabaih di dalam fikih ya, bukan dalam tafsir. Hukum zabaih, hukum menyembelih. Dan juga ada hukum as-said, hukum berburu. Berburu. Jika binatang itu binatang halal yang tidak bisa dijangkau untuk disembelih, berarti agama ada alternatif, yaitu hukum berburu. Berburu itu menangkap maksudnya. Jadi menangkap, setelah menangkap maka binatang itu ditangkap, jadi disembelih. Kan berburu bagi tembak, kengkar rubah. Lalu kita mendekat. Selama dia binatang itu belum mati, maka kita berkewajiban menyembelih. Sedangkan yang tertembak bunuh adalah untuk menangkap, karena hanjit talit pada tembak rubah hainan. Begitu momen-momen kita masih diwajibkan menyembelih di lehernya. Kalau tidak, maka binatang yang berburu itu diniatkan sebagai sembelihan pada saat betul-betul tidak bisa terjangkau. Dan itu sah hukumnya sebagai hukum menyembelih. Tapi menyoka meninggal, nya apa hasilnya? Belum mantap berburu, sika meninggal. Tak urus hana urus, tarik sikit ngomong tak saya ju. Ya apa hale? Karena berburu tadi gantau daripada tataren ni. Untuk hukum. Bahkan ada nanti dalam hukum fikih dijelaskan sampai ditangkap oleh anjing sekalipun. Cuman bekasan yang digigit oleh anjing itu dibuang. Maka ini yang bekasan peluru yang mengandung racun dibuang. Sama seperti hukum samin, yaitu minyak sapi. Kali kita buat awal dodonan, mesti minyak sapi, minyak yang mengental kan, karena dingin kan mengental minyaknya. Kalau dia dodol membeku kan samin minyak sapi. Nyai tengok sabah galing minyak sapi mbak meja kan kata tanya bantah tengok bengok pap tikuh huinan pah bat tengah dalam. Yang hukumnya adalah yaitu buang yang sekelilingnya. Bai duk tikuh nyan koh haju bai duk tikuh, koh haju beh tikuh-tikuh kan kameri yang bentuknya, yang lain fakuluhu kelih Nabi. Silakan makan. Yang lain je baju. Karena minyak samin nyan kamu membeku. Tapi minyak galam samin, minyak cair nyan walaupun letak payah apa. Kebetulan tengah pesta, bak malamnya kuah dumpur kat siap. Tengah siap preh jame. Bantah buka dang-dang
mandum dang na tikuh mati. Nyan na pu gengsi le ya. Karena kuah tadi mencair. Nyan hanjut kacau raya sampai ke perut-perut. Yang lain itu semua menjadi najis. Yang kejut yang kejaga malam, urung kauri malamnya kejaga makanan-makanan. Baik sampai mati tikuh-tikuh kenan. Karena itu yang mungkin datang gula lain baik gengsi kan. Alah punai itu pun macam-macam kadang tengah bubu mengai baju. Baik. Yang kata bi bangke ke kau. Kuah itu menjadi haram dimakan kecuali yang beku. Maksud contoh mati tikuh dalam rendangan. Kuduk dalam rendang tu kan. Mati tikuh hinan. Baik pajuh rendangnya tikuhnya mati terawai tat. Anak pupu karena rendang tidak mencair dia. Tidak mencair. Mama yang kuah kari aman saboh belakang kan. Jadi dibedakan. Kalau yang tadi berburu seperti itu juga dibuang yang berbahaya. Baik, kadang yang lain, lo mate silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya kita membeli daging dari pedagang yang nakal Ustaz? Daging itu sebetulnya sudah mati di tabrak kendaraan, dijual ya, dan kita tidak tahu, kita beli. Itu bagaimana hukumnya kita makan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi dalam konsep hukum itu dilihat yang eksplisit, artinya yang tampak. Nahnu nahkumu bidzawahiri. Kita hanya mengambil konsekuensi dari yang lahir saja, yang tampak saja. Tidak wajib meneliti sumber daging pada penjual daging. Tidak wajib. Dan tidak dimestikan ada integrasi ya. Tidak dimestikan itu. Ada ini Pak Nico, Pak Pulin yang tugas parik suratnya urung dinas peternakan. Ini daging di mana? Maaf Pak, orang gang kayak maaf Pak, ini dagingnya surat daging. Itu urusan mereka. Tapi tanya yang konsumen tidak diwajibkan seperti itu. Kecuali nyata itu kita ketahui. Maka nyata kita ketahui, kita juga tidak bisa memberi hukum kepada orang itu, tapi kita menghindar untuk diri sendiri. Apakah anak belum mau haji? Anak aku doa dong ji. Aku doa haji. Ikut lu culu mau go. Ya kan? Nyani tanya anak belum haji. Dan anak pegawai perumahan ke kopi. Anak pegawai perumahan nyo lu mau. Abang tu hak isi lu mau tanya isi lagi. Jadi tanya menghindar pribadi. Adapun lembu yang persis kita tahu, maka sama dengan persis kita tidak menghadiri makanan orang yang mengundang kita. Nah, urang kepegawai kauri rumah. Persis kita tahu yang disajikan untuk kita adalah makanan haram atau hasil yang haram. Ya undang dek tanya, persis ada depu, maka kita tidak hadir. Hana ada depu, hana wajib ya sudi bahasa Aceh. Hana wajib ya tanya. Jadi tidak wajib. Tidak wajib tanya sedetil itu pada yang menjual asal muasal dagangannya itu. Yang jelas itu daging jualan yang tampak secara zahir. Hana wajib. Kalaupun itu diketahui setelahnya dengan tidak kita ketahui, kita tidak dihukum makan yang haram. Musule. Kiba maro dengan mengatakan apa jabu? Oh mah baru cukup baru lego tamah bu. Pat, mbak pulen macam bu baru. Hai, tinang apa jabu? Kok banget? Alah, dipegang oleh orang lain. Nya lu mau cuanya kapalo walau. Nya kapalo nyan hana je ke harum. Walaupun kapalo umman. Paling-paling yang kenyan tak keun umman tak kai. Ummin ke handa keun? Umman. Kakainan han hukum tanya tapajo. Yang haram hang hukum. Kecuali tinggal tajak lok. Tinggal dah buka juga langganan. Atau tanego nya nak kurang yo macu, mah aku bongkar sia ne. Nya berarti kakong kalikong. Ya. Jadi enggak masalah itu. Kabeh. Ya. Baik, tunggu-tunggu. Insyaallah mudah-mudahan manfaat malam Kamis. Berarti 2 Kamis mendatang alun izin. Umrah masuk. Jadi mohon izin lah ke ganto dari ustaz yang lain
Wallahu a'lamu bissawab wa ilahi ma'af dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.